Halo Sobat Subur yang berbahagia. Hari ini saya akan ke Masjid LDII Anak Cabang Kampung Pujo Basuki. Ini lokasinya di jalan lintas Metro Gotong Royong. Ini dari arah Metro Sobat Subur. Letaknya di Jalan Pelamboyan. Ini sebelum perbatasan memasuki Kampung Pujo Basuki. Ini ada Jalan Pelamboyan. Kita akan menuju ke Masjid LDII. Nanti kita akan bincang dengan Bapak Rudi Abdul Rojak. Kita akan mendengar langsung terkait dengan keberadaan Masjid LDII di lingkungan Dusun 1 Kerajaan Kampung Pujo Basuki. Ikuti kegiatan kami Sobat Subur. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya agak lupa ini, Pak Haji Rudi Abdul Rojak. Rudi Abdul Rojak. Katanya kalau udah pakai Haji nggak pakai Rudi lagi. Kalau Haji Abdul Rojak Mabruri nama hajinya. Nah, nama kecilnya Rudi Abdul Rojak gitu, Pak. Iya. Jadi manggilnya Pak Haji aja ya? Oke, Pak Haji Rudi, Iya. Pak Rudi, monggo silakan. Iya. Apa Mbak? Panggil Mbak juga boleh, untuk akrabnya teman-teman manggilnya Mbah itu. Oh, Mbah sama Mbah Rudi. Mbah Rudi, ya. Iya. Jadi Sobat Subur, hari ini kita bincang dengan Mbah Rudi, Cabang Kampung Pujo Basuki. LDII Cabang Kampung Pujo Basuki. Pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang. Iya. Iya. Jadi saat ini kita sedang bincang, mungkin untuk menambah wawasan kita terkait dengan LDII, mungkin kan biar masyarakat luas tahu ini. Tapi sebelum membahas itu, mungkin saya ingin tahu juga nih, Pak Haji ini dulu riwayatnya gimana nih? Lahir di mana, tahun gimana Pak Haji? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. rekan-rekan sahabat Subur, pada siang hari ini saya diberi kesempatan bertemu dengan Pak Haji Subur untuk terkait dengan keberadaan saya selaku pengurus pimpinan anak cabang Kampung Pujo Basuki, itu dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berlokasi di Gang Flamboyan nomor 11, Kampung Pujo Basuki, Trimurjo, Lampung Tengah. Itu pada kesempatan hari ini ya saya akan berbincang sedikit dengan beliau terkait dengan keberadaan masjid kami, Masjid LDII. Ini hanya satu kebetulan Pak Haji. Jadi Masjid LDII ini sebenarnya bukan punya LDII. Karena sejarahnya masjid ini dibangun atas kebersamaan dari lingkungan warga sekitar. Yang waktu itu ada Pak Gito, ada Mbah Boyran yang kebetulan waktu itu orang selain non muslim ya. Mbah Boyran orang non muslim, juga warga yang lain antusias memang sengaja membantu ataupun melaksanakan kegiatan pembangunan yang tujuannya ya untuk kemaslahatan masyarakat lingkungan. Gitu ya. Iya. Jadi terkait dengan LDII ini sendiri, yang membedakan dengan aliran Islam lainnya itu apa itu Pak Haji? Yang mendasar. Gini Pak Haji ya, sebenarnya antara LDII, NU, Muhammadiyah ataupun ada keyakinan yang lain, itu kalau sebenarnya hanya seperti semacam baju lah gitu Pak Haji ya. Kalau mungkin Pak Haji pakai baju yang ada kerahnya, saya sementara ini maaf ini saya hari ini kaos oblong seperti ini, mungkin ada yang pakai jas dan sebagainya. Hanya sebatas itu Pak Haji sebenarnya pembedanya. Karena kan saya sendiri pernah mendengar tuh katanya kalau selain anggotanya, kalau misalnya sholat di Masjid LDII itu ada perlakuan lain, itu gimana itu Pak Haji? Kita kan perlu klarifikasi langsung nih ya kan gitu. Ya Pak Haji begini, saya selama jadi warga jamaah LDII ya, saya belum pernah melihat dan juga belum pernah mengalami seperti yang disampaikan atau yang diisukan seperti itu Pak Haji. Kalau datang ke rumah kemudian dipel, atau datang ke masjid yang
numpang sholat dipel. Alangkah capeknya kami Pak Haji kalau misalnya sampai ada tamu terus kami ngepel, ada tamu ngepel, alangkah capeknya gitu loh. Itu isu belaka. Sampai sekarang saya belum pernah melihat dan belum pernah mengalami. Oh gitu ya. Jadi bisa dibilang isu itu nggak benar lah gitu ya Pak Haji ya. Benar. Bahkan di MUI yang terakhir ya, di apa namanya waktu muktamar MUI yang terakhir, itu disampaikan bahwa isu yang itu jangan sampai muncul lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid LDI itu tidak boleh dipakai untuk orang lain, itu kalimat yang salah. Ini masjid umum, kebetulan kami yang ada di lingkungan ini warga-warga LDI gitu Pak. Jadi kalau misalnya ada warga yang silahkan mau mampir, mau sholat, fasilitas umum ini ya untuk kita semua, untuk untuk sholat kita bisa sah dan sebagainya. Tempat sesuci juga disiapkan, ada jeding yang di luar. Maka kami sikapi Pak Haji, sebelum warga yang datang ke sini kami siapkan untuk tempat cuci kaki di luar Pak Haji. Tempat cuci kaki di luar, agar apabila kaki mungkin ya di perjalanan terkena kotor atau najis, bisa disucikan dulu baru masuk ke kamar mandi yang ada sengaja kami buat di dalam. Di sana ada panturan, ada jeding besar untuk mensucikan kaki. Adapun mensucikan badan tentunya kan harus telanjang Pak Haji. Itu di dalam ada 4 ruangan, putra 2, putri 2. Itu Pak Haji. Ada kamar mandi ya? Ada kamar mandi WC lengkap. Jadi isu itu tidak benar ya Pak Haji ya. Terus harapannya kepada masyarakat luas agar LDI ini sama dengan yang lain dulu. Takutnya kan kalau masyarakat yang nggak paham tuh kan mau masuk masjid LDI aja takut gitu Pak Haji. Gimana itu? Maksudnya biar masyarakat umum itu memahami bahwa masuk ke masjid LDI ya nggak masalah gitu, sama dengan ada masjid Muhammadiyah, isinya ada orang NU, ada orang LDI dan lain-lainnya gitu Pak Haji. Gimana itu? Siap. Jadi ya masjid kami, saya sampaikan di awal tadi, masjidnya umum, siapapun silahkan mempergunakan fasilitas yang ada untuk ibadah misalnya. Tapi maaf kalau untuk bermalam seperti ada rombongan yang bawa alat masak sendiri, memang sengaja kami tidak kami terima. Nah, tapi kalau hanya sebatas untuk sholat atau misalnya ada acara pengajian apa gitu yang sifatnya hanya mungkin temporer 1 hari atau berapa, itu boleh. Tapi kalau sampai minum di sini berhari-hari menggunakan alat wajan dan sebagainya, kami tidak terima. Adapun tempat ini adalah tempat yang strategis di Jalan Metro Gotong Royong di Gang Flamboyan nomor 11, tidak jauh dari jalan lintas. Untuk tempat istirahat juga enak, parkir juga luas. Kalau misalnya mau perlu nginap, kalau hanya 1-2 orang ada kamar itu dipersiapkan. Dan juga mungkin kalau tidak membawa bekal, kami juga siap menjamu selama 3 hari Pak Haji. Oh gitu ya. Terus kemudian masjid kita ini juga untuk pelaksanaan sholat Jumat nih Pak Haji. Alhamdulillah sejak kami mendirikan musola dengan papan kayu randu waktu itu, lokasi di sana Pak Haji, waktu itu menggunakan papan kayu randu, sudah diikrarkan untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun warganya tidak ada 40 orang. Oh gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Pak Haji? Apa ya? Sementara cukup Pak Haji gitu dulu. Iya. Terima kasih Pak Haji Rudi Abdul Rojak ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menambah wawasan kepada masyarakat luas terkait dengan LDI, terutama yang ada di Kampung Pujo Basuki ini Pak Haji ya. Ya, oke, testimoni Pak Haji ya. Ya. Ada beberapa rekan yang sudah menyaksikan seperti Mas Dwi, kemudian Karyono dan juga teman-teman yang lain, teman yang masang keramik ini, itu termasuk Ibu Lurah Saminem waktu itu, waktu sedang menjabat jadi kepala kampung untuk kegiatan organisasi masyarakat OMS ya waktu itu menggunakan TPA kami untuk musyawarah terkait dengan pembangunan kampung. Berarti sudah sejak lama kami sudah membina hubungan baik dengan warga masyarakat yang ada isu ini itu sudah tercover pada waktu itu. Namun mungkin dari warga masih ada yang pernah dengar kalimat negatif, itu tolong itu supaya tidak ditimbulkan lagi. Memang betul-betul kami sebagai warga LDI terbuka untuk siapapun datang ke masjid kami untuk ibadah
Yang penting bukan sengaja untuk membuat kerusakan ya, untuk ibadah itu monggo, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Haji Iya, siap. Rudi Abdul Rojak. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membuat suasana kita lebih nyaman ya ke depan ya. Jadi tidak takut lagi masuk ke masjid LDII karena ada sebagian masyarakat yang masih masyarakat awam ya yang belum paham, takut itu Pak Haji masuk ke masjid LDII, takut nggak diterima gitu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat suasana harmonis ya di antara warga, terutama di lingkungan kita ya, kampung Pujo Basuki, Dusun 1, Dusun Kerajaan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.